mengingkari ataupun meragukan terhadap salah satu sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala secara ijma'. Ijma' artinya kesepakatan para mujtahid, para ulama Islam yang sudah sampai pada level ijtihad, bukan sembarang kaum muslimin, pun bukan sembarang umat, bukan sembarang ulama ya. Ulama yang levelnya sudah sampai pada level ijtihad atau mujtahid ya. Kalau begitu ya, dari kata ijma' ini kita perluas sedikit. Kalau ada sifat Allah yang ijma', berarti ada pula ya sifat Allah dalam ajaran Islam yang itu masih khilaf antara para ulama. Nah, gitu ya. Jadi kalau suatu hukum itu dikatakan tentang hal ini ijma' nih para ulama. Nah, tentang sifat Allah yang ini ijma' para ulama. Nah, maka pertanyaannya, logika gampangnya berarti ada dong sifat-sifat Allah yang di situ para ulama berbeda pendapat. Apakah ini betul disifatkan untuk Allah ataukah tidak? Nah, itu gitu ya. Nanti ada antara Asy'ariyah dengan Maturidiyah misal, berbeda pendapat apakah ini sifat bagi Allah ataukah bukan. Gitu. Bisa ya membedakan antara istilah ijma' dengan nanti khilaf. Ada soalnya nanti sifat itu ya yang oleh para ulama Maturidiyah, biasanya kalau Maturidiyah itu ada dalam mazhab Hanafi, Imam Abu Hanifah. Ya, kalau mazhab Syafi'iyah selain Hanafi biasanya mereka Asy'ariyah atau yang disebut Asy'ariyah. Ya, Asy'ariyah Maturidiyah. Itu harus ya enggak harus sih. Tapi pokoknya kalau kita mengaku NU, ya mestinya kita ngerti lah apa Asy'ariyah, Asy'ariyah, apa Maturidiyah ya. Jangan sampai ngaku sebagai kader NU, warga NU ya. Tapi tidak ngerti apa itu Asy'ariyah, apa itu Maturidiyah ya. Para ulama mengatakan jika dikatakan kelompok yang namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita ulangi lagi. Para ulama mengatakan jika dikatakan ada kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka yang dimaksud cuma kalau enggak Asy'ariyah ya Maturidiyah. Kalau dikatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka yang dimaksud kalau enggak Asy'ariyah ya Maturidiyah. Enggak ada yang lain ya. Jadi kalau misal mengaku ada kelompok misal Rifa'iyah, ada kelompok Naqsyabandiyah, ada kelompok macam-macam, itu ya kembalinya kedua itu. Kalau enggak Asy'ariyah pasti Maturidiyah. Kalau di luar itu punya akidah sendiri yang berbeda dengan Asy'ariyah dan Maturidiyah, itu sudah keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu simpelnya kayak gitu. Nanti tinggal memahami yang dimaksud sejatinya Asy'ariyah itu bagaimana, yang dimaksud sejatinya Maturidiyah itu bagaimana. Soalnya banyak nanti mengaku-ngaku mengikuti Asy'ariyah, mengikuti Maturidiyah, tapi ternyata membuat mazhab baru, membuat ajaran sendiri. Ya, mengaku-ngaku NU Nahdlatul Ulama, tapi ternyata akidahnya mengikuti akidah Wahabi. Itu banyak sekarang ya. Mengaku-ngaku merasa berbangga diri sebagai warga NU, tapi ternyata akidahnya mengikuti akidah Qadariyah atau Mu'tazilah. Mengaku-ngaku berbangga diri sebagai warga NU, tapi akidahnya mengikuti akidah Jabriyah apalagi itu. Kalau di Indonesia disebutnya Jabariyah ya. Tapi pembacaan yang benar sesuai teks dari para ulama ya, dari bahasa Arabnya bukan Jabariyah tapi Jabriyah ya, bukan Jabariyah bukan, tapi Jabriyah. Gitu, ingat-ingat ya.
bukan Jabariyah. Kalau orang Indonesia biasanya bilangnya kelompok Jabariyah, bukan ya. Tapi yang betul apa? Jabriyah gitu ya. Bon. Menyifati Allah dengan sifat yang tidak semestinya. Nah, itu masuk dalam kategori kufur ya. Wa nisbatu ma yajibu tanzihuhu anhu ijma'an. Kemarin juga sudah kita sampaikan, sudah kita pelajari bersama, termasuk kekufuran, kemurtadan jika menyifati Allah dengan sesuatu semisal jisim ya. Menyifati Allah dengan sifat makhluk semisal jisim. Allah Maha Suci, bahasa Arabnya di sini tanzih. Tanzih itu harus dikenalkan tuh ya. Keluarga kita, kerabat-kerabat kita yang belum tahu harus dikenalin. Nah, jangan cuma ngenalin produk apa? Ya kalau kita jualan kan kita kenalin produk yang bagus, produk yang oke gitu ya. Nah, jangan cuma urusan duniawi kita kenalin, tapi kita kenalin juga urusan akhirat, terutama yang menyangkut sifat-sifat Allah. Kita tiap hari baca subhanallah, subhanallah ya. Selesai sholat, moco ya, subhanallah, Allah Maha Suci. Sudah paham belum nih maknanya subhanallah? Nah, diajak untuk belajar seperti itu ya. Jadi kalau bingung nggak tahu mau ngomong apa, nah jangan kemudian nyari-nyari topik yang nggak kena ya. Kalau bingung mau ngobrol apa ke orang asing, kenalan ya. Misal ngoseng wedok biasanya yang perempuan pas diajak kenalan, dilamar sama cowok, nah, diajak ta'aruf, jangan kemudian bingung, grogi mau ngomong apa ya. Diajak ngomong masalah tauhid gitu kan. Subhanallah artinya apa ya? Yang cowok yang ngono, nek pas kenalan ta'aruf aja kemudian wah bingung ngomong apa ya. Wes tak kasih arahan ya, tak kasih tips, sampaikan tentang ajaran Islam, terutama tentang sifat Allah. Mohon paham dereng jadi makna dari subhanallah. Allah Maha Suci artinya apa? Nah, mbok jelasno. Ya, bukan artinya Allah Maha Suci dari najis, dari kotoran, suci dari dosa, bukan ya. Para ulama mengatakan subhanallah ay tanazzaha ya, tanazzaha Allah. Allah Maha Suci dari sifat-sifat kekurangan. Allah Maha Suci artinya sama sekali Allah tidak disifati dengan sifat-sifat makhluk. Allah Maha Suci artinya sama sekali Allah tidak disifati dengan sifat-sifat makhluk. Kalau dengan bahasa hukum akal, masuknya dalam status hukum mustahil. Mustahil itu artinya sama sekali nggak mungkin ya. Sama sekali nggak mungkin Allah bersifat dengan sifat makhluk. Mohon. Seperti contoh sifat makhluk itu jisim, seperti contoh sifat makhluk itu duduk. Maka barang siapa mengatakan ya, soalnya banyak ya di media sosial itu sudah mulai banyak bertahun-tahun yang lalu ya, sudah mulai banyak, dimulai dari ya nggak tahu tahun kapan ya, tapi semenjak adanya internet itu sudah mulai banyak orang-orang Wahabi, mereka mengkampanyekan atau mengajak-ajak kepada masyarakat Indonesia untuk meyakini bahwa Allah bersifat duduk, lungguh. Duduk itu apa? Lungguh ya. Sebagian dari mereka mengatakan qala Umar radhiyallahu anhu. Umar berkata, sahabat Umar berkata bahwa katanya Allah itu duduk di atas arsy-Nya. Nah, awakmu santri alinayah sing wis pun mondok, sing wis pun ngaji akidah secara benar, kalau ada ustadz ngomong bahwa Umar bin Khattab mengajarkan kepada kaum muslimin bahwa Allah duduk di atas arsy. Nah, sampean ngandel apa ora? Sayyidina Umar dawuh kaya ngono. Nah, oke, ana ustadz kaya ngomongnya kaya ngono. Ya, bacaannya ustadz ya, tapi ngomongnya Gusti Allah lungguh di atas arsy. Maka ya tentu dalil apapun yang mereka bawa, dalil apapun yang mereka sampaikan,
Ya, mau qala Syafi'i, qala Umar, qala Ali, nah, mau dalil apapun yang mereka sampaikan, kalau itu bertentangan dengan sifat-sifat Allah yang semestinya, maka kita tentu tidak menerima dalil yang mereka bawa, ya. Itu orang-orang Wahabi mulai gencar, ya, di media-media sosial. Kalau kitanya tidak betul-betul membentengi, ya, keluarga kita, orang-orang kita, ya suatu saat kena, dan sudah banyak yang kena, ya. Sudah banyak yang kena menyifati Allah dengan sifat duduk karena apa? Beralasan ada di dalam Al-Qur'an. Karena beralasan bahwa sifat duduk ada di dalam Al-Qur'an, ada di dalam hadis Nabi, ada di dalam perkataan para sahabat. Kata mereka seperti itu, ya. Padahal mah nggak mungkin, ya. Kok Al-Qur'an mengajarkan bahwa Allah bersifat dengan sifat makhluk, apalagi mengajarkan bahwa Allah bersifat dengan sifat duduk, nggak mungkin, ya. Ya gini, harus diasah logikanya, ya. Berani berkata tidak kepada yang tidak benar, ya. Berarti bilang enggak kepada yang enggak benar, ya. Ngerti ya duduk? Nurul ngerti ya duduk? Ngerti kan lah, mas orang ngerti ya duduk. Ya, terus kok mereka bilang duduk tidak seperti duduknya kita, duduk tapi tidak seperti duduknya makhluk. Bentuknya seperti apa? Wallahu a'lam, kata mereka. Itu tentu tidak dapat diterima oleh akal sehat, ya. Orang enggak waras, ya. Akalnya seperti itu enggak benar, ya, sesat. Kufur orang yang menyifati bahwa Allah bersifat duduk. Meskipun niat mereka bagus, meskipun niat mereka orang Wahabi itu bagus, yaitu pingin mengamalkan, pingin mengikuti isi kandungan Al-Qur'an. Menurut mereka meyakini bahwa Allah bersifat jisim, meyakini bahwa Allah bersifat duduk, bersifat turun dari atas arsy ke langit dunia, nanti naik lagi, gitu, ya. Menyifati bahwa Allah bersifat gerak atau diam, menyifati Allah bersifat ada di luar sana, di atas sana. Menurut mereka itu mengamalkan isi kandungan Quran. Niatnya bagus, ya. Niatnya apa? Pingin tunduk, pingin pasrah, pingin 100% mengikuti isi kandungan Quran. Nah, masalahnya apakah isi kandungan Quran itu seperti itu? Nah, yang sudah menghafalkan Quran, ya, berapa juz, ya alhamdulillah bisa ngapalkan Quran. Tapi ingat, Al-Quran untuk diamalkan sebisanya sampean, ya. Jangan sampai kemudian hafal Quran tapi kok tidak diamalkan, ya. Terutama yang diamalkan apanya tadi? Keimanannya, akidahnya, ya. Hafal Quran terus akidahnya benar. Nah, itu top, guys. Hafal Quran, akidahnya benar. Nah, misalnya gak hafal Quran tapi akidah benar, itu bagus. Jangan sampai hafal Quran seperti orang-orang Wahabi itu, tahfidz 30 juz. Hafal Quran bagus, ya. Juara. Hafalannya bagus, tapi akidahnya kafir. Akidahnya meyakini bahwa Allah serupa dengan makhluk, ya, bersifat dengan makhluk. Ya, banyak mereka menyifati Allah dengan sifat makhluk, ya. Kekafirannya berlapis-lapis, bertingkat-tingkat, ya. Orang-orang Wahabi itu, ya. Dan itu orangnya ada, bukan fiktif, bukan, ya. Jangan dianggap terus nanti keluarga pasti aman asal dibacakan tahlilan, ya. Enggak ngono konsepnya, ya. Keluarga pasti aman kalau dibacakan maulidan. Enggak gitu konsepnya, ya. Kalau pengen keluarganya aman dari akidah menyimpang Wahabi, ya harus kita ajak ngaji. Enggak boleh didiamin doang, ya. Enggak boleh dibiarin mengalir seperti air. Nah, nek masuk surga ya masuk, nek ora ya ora. Enggak gitu konsepnya, ya. Harus diusahakan, wajib untuk diusahakan, ya. Wa takdzibu nabiyyin au tanqisuhu. Contoh berikutnya disebutkan di sini, takdzib, mendustakan seorang nabi. Terjemahnya di kitabnya ya sama, mendustakan nabi. Au tanqisuhu, atau mencelanya, merendahkannya.
Ini nyambung ke pembahasan tadi malam ya. Bisa ini ya. Nyambung ke pembahasan tadi malam. Mahabbatu rasulihi, mencintai rasulnya. Mencintai rasulnya itu wajib. Yang dimaksud mencintai, kita cinta rasul adalah kita ta'zim dalam hati kita, tanamkan, hadirkan bahwa kita menghormati, memuliakan utusan-utusan Allah. Bukan cuma Muhammad bin Abdullah ya. Bukan cuma Muhammad putra Abdullah, tapi semua rasul, semua nabi kita muliakan, kita respect, kita ta'zim kepada mereka semua. Terus pertanyaan berikutnya sama, bagaimana caranya atau bagaimana pengertian seseorang ta'zim, memuliakan kepada rasul? Nah, sama, yaitu dengan dia tidak menyifati seorang nabi pun atau rasul pun ya dengan sifat yang tidak semestinya. Ini diperoleh dari apa? Ngaji, dari belajar ya, talaqi kepada guru yang ya sesuai prosedur. Tidak bisa sampean ngarang-ngarang dewe. Cinta Rasul gue gini. Cinta Rasul gue misalnya sebagian orang ngarang dengan mengatakan cinta Rasul itu dengan membayar infak kepada para habaib. Nah, banyak ini kalian nanti bakal jumpa ya. Cinta Rasul itu kata mereka dengan infak 100 juta kepada anak keturunannya, kepada para habaib. Di video banyak itu di media sosial ya. Nah, kamu ngaku cinta Rasul ya, sini bawa uang sekian juta kata mereka. Untuk cinta Rasul nih, untuk acara maulid. Apakah betul seperti itu? Nah, kalau nggak ngaji nggak paham ya. Cinta Rasul betul, silahkan infakkan untuk acara maulid. Betul, tapi intinya nggak ngono. Intinya permasalahan bukan seperti itu. Ya, sebagian yang lain dari oknum-oknum yang nggak benar itu mengatakan cinta Rasul ya, kamu mengaku cinta Rasul, oke, anak perawanmu sini tak kawin aku. Nah, sebagian mereka seperti itu. Mengaku cinta Rasul terus apa? Dipaksa untuk nikah sama orang nggak yang dia kenal. Nah, yang perempuan bisa ya. Enggak nanti kalau ada dipaksa nikah sama oknum kayak gitu, sampean bisa melawan, bisa punya argumen. Enggak Pak, yang dimaksud cinta Rasul itu apa? Ta'zim terhadap Rasul. Yang dimaksud cinta Rasul itu dengan tidak menyifati beliau-beliau Rasul, para nabi, tidak menyifati beliau-beliau para nabi, para Rasul dengan sifat yang tidak semestinya ya. Bisa ya ngomong ngono ya. Nah, supaya tidak jadi korban oknum-oknum yang nakal itu ya. Yang dimaksud cinta Nabi adalah dengan tidak menyifati beliau-beliau dengan sifat yang tidak semestinya. Nah, di sini diringkas dengan bahasa tangqisuhu, ya, mencela atau merendahkan derajat kenabian. Piye contohnya cerita-cerita palsu ya, ini sering tak ulang-ulang ning sampean. Cerita yang mengatakan bahwa Nabi Dawud pernah nginjen wong waduk ayu sing lagi mandi. Ya, mandi nggak pakai baju, terus kok apa? Nabi Dawud menikmatinya, nyawang ngono ki. Kok ayune rek. Nah. Gak ono nabi sing ngono ya. Nabi nggih dieling-eling, gak ono nabi sing mata keranjang ya. Nyawang ning wong wedok sing dudu mahrame. Yang dudu apa? Yang halal bagi dirinya, misal dudu bojo sahe, dudu amat. Amat ngerti amat? Amatun. Nah, artinya apa amatun? Budak wadon. Nah, nek budak wadon engko halal untuk diperlakukan seperti istri sahnya, itu halal dalam Islam nanti seperti itu ya. Dudu amate, dudu bojo sahe ya. Lah kok disawang terus kemudian menikmati syahwat. Apalagi kok wong si adus nganggo kelambi kok disawang gitu ya. Aku gak mungkin nabi seperti itu. Nah, misal kok dia mempercayai cerita palsu seperti itu, kufur, murtad langsung kaya ngono ya. Meskipun dia nggak ngerti bahwa sangkaannya, bahwa keyakinannya seperti itu menyebabkan kemurtadan. Contoh, banyak orang cerita
Banyak orang cerita ya setelah ngaji, kata mereka, dulu kami baca-baca buku sendiri Pak. Dulu kami denger-denger zaman saiki podcast ya. Dengar ceramah-ceramah oknum-oknum itu. Terus karena kami nggak tahu ya percaya-percaya aja yang ada di buku cerita-cerita Nabi yang ternyata ceritanya salah, ceritanya palsu. Ya mengatakan bahwa Nabi Sulaiman kui dengan teganya. Nah, ini cerita palsu ya. Bukan cerita palsu. Ceritanya benar tapi pemahamannya keliru. Rada angel lagi. Ini rada angel, coba fokus. Ceritanya benar tapi pemahamannya mereka keliru ya. Oleh mereka disalahpahami katanya apa? Nabi Sulaiman ngongkon dengan teganya, dengan menurut mereka ya, dengan teganya, dengan ngawurnya ngongkon untuk memerintah untuk nyigar bayi yang tidak berdosa. Ya. Iku ceritane memang ono dua perempuan yang kehilangan bayinya, terus bayinya yang tersisa cuma satu anak ya. Yang A mengaku ini bayi saya, yang B mengaku ini bayi saya. Bayimu wis dipangan binatang buas iku ya. Nah, terus lapor meminta diadili oleh Nabi Sulaiman ya. Nah, maka menurut ceritanya seakan-akan, nah ini ya, yang benar seakan-akan lahiriahnya dawuh atau sabda Nabi Sulaiman itu seakan-akan memerintah untuk membelah si bayi jadi dua. Nah, saya ngiji nggo si A, saya ngiji si B, ngono. Seakan-akan, ngono lho ya. Seakan-akan belah saja bayinya. Seakan-akan ngongkon, tapi sing bener piye pemahamane? Ya, sing bener piye pemahamannya yaitu Nabi Sulaiman itu takon, ngono. Nek awakmu berdua, ibu A, ibu B iku kok rebutan si anak, iki gak ono sing gelem ngalah. Lho apa to aku kudu nyigar ngono. Kan mestine ora ngono. Iku jenenge istifham ingkari ya. Istifham iku artine takon, ingkari iku artine sing ora perlu dijawab ngono lho. Pitakonan sing ora perlu dijawab ya. Apa mau jenenge istifham ingkari ya. Tenang ya, tenang, jangan pada berisik. Hai. Sebagian orang salah mengartikan, sebagian orang salah memahami dari cerita tersebut, menyangka bahwa Nabi Sulaiman betul-betul ngongkon untuk si ibu berdua tadi nyigar bayinya jadi dua. Nah, padahal kaidah hukum Islamnya mengatakan sing jenenge nyigar menungso, baik itu bayi ataupun menungso dewasa ya. Nyigar membunuh kuwi hukumnya haram, enggak oleh ya. Membunuh orang yang tidak bersalah itu hukumnya haram. Nah, enggak mungkin seorang nabi melakukan perbuatan haram ya. Diingat-ingat keyakinan kita yang baru datang, fokus, jangan ribut ya. Tidak mungkin seorang nabi melakukan perkara haram, plus juga enggak mungkin seorang nabi ngongkon wong liya untuk melakukan perbuatan haram ya. Diingat-ingat, tidak ada nabi yang menjadi sponsor terhadap perbuatan maksiat ya, sebagaimana enggak mungkin juga seorang nabi melakukan perbuatan maksiat dengan dirinya sendiri ya. Ngombe minuman keras ya beliaunya enggak mungkin, mustahil ya. Ngongkon wong liya, misal iki ada cerita palsu lain. Cerita palsu lain yang mengatakan bahwa katanya Nabi Muhammad menerima hadiah berupa arak atau khamar, minuman keras ya. Cerita palsu yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad menerima hadiah dari umatnya berupa minuman keras ya. Itu cerita enggak benar. Enggak mungkin seorang nabi mau menerima hadiah berupa khamr atau minuman keras. Terus cerita palsu yang lebih parah lagi, mereka mengatakan setelah beliau menerima hadiah khamr tadi memang tidak diminum, menurut cerita palsunya ya. Memang tidak diminum tapi dihadiahkan ke muslim lain, ke
orang lain untuk kemudian dipersilahkan monggo diombe, diunjuk minuman kerasnya, monggo mabuk gitu ya. Nggak mungkin, cerita itu palsu pasti ya. Nggak mungkin kok seorang nabi mensponsori, ngongkon atau mendukung perbuatan maksiat, baik itu dosa besar ataupun dosa kecil. Nggak mungkin ya. Nggak mungkin seorang nabi ngongkon wong liya untuk berbuat jahat. Nah, maka dipastikan bahwa pemahaman mereka yang mengatakan bahwa Nabi Sulaiman ngongkon untuk membelah bayi tadi itu sudah menyebabkan orang tersebut murtad atau kafir ya. Sekali lagi, meskipun mereka nggak ngerti bahwa keyakinan atau sangkaan mereka menyebabkan kekafiran. Nah, kalau sudah terjerumus kepada kekafiran, bagaimana solusinya? Bertaubat dari akidah atau dari persangkaan yang kafir tadi. Persangkaan tersebut dihapus, ditinggalkan. Jangan sekali-kali lagi menyifati seorang nabi dengan sifat yang tercela ya. Jangan sekali-kali lagi menyifati seorang rasul dengan sifat yang tidak semestinya ya. Sudah bersihkan itu akidahnya, keyakinannya, pikiran buruknya dibersihkan. Baru setelah itu sah untuk dia kemudian membaca syahadatain ya. Itu konsepnya kayak gitu. Selama dia nggak percaya, selama dia nggak percaya bahwa ucapan atau anggapannya itu kafir, dia ngeyel dikandani raglem ya. Moco syahadat ping piraha ora sah ya. Islamnya tetap rasa. Itu pentingnya ilmu ya. Kalau nggak paham ilmunya terus ngawur wae, ayo apa ya? Salah dewe orang gelem ngaji. Bon. Terus contoh berikutnya wajah du ma'lumin minad dini bil darurati mimma la yakhfa alaihi. Ini redaksi baru, mungkin baru pada dengar ya. Secara terjemah didelok silahkan. Mengingkari suatu permasalahan agama yang diketahui dan terkenal di kalangan orang berilmu dan orang awam yang tidak samar baginya. Ini panjang, tapi kita coba urai ya sedikit-sedikit. Contohnya, biar gampang langsung ke contoh di sini ya. Contohnya, sing jenenge salat 5 waktu. Iku kan wis padha ngerti kabeh ya, sing cilik, sing gedhe, sanggerono akale lah mesti wis dikandani oleh orang tuanya ya bahwa sing jenenge salat 5 waktu. Salat subuh lah atau salat isya ya. Salat 5 waktu kuwi hukumnya wajib. Ana apa ora wong sing kemudian iseng mengingkarinya. Ngono. Maklum minad din bil darurah. Contohnya ya, perkara yang sudah masyhur diketahui oleh semua kalangan, baik oleh kalangan terpelajar, oleh para ustadz, kiai, santri ya, ataupun kalangan orang awam, wong tukang parkir, wong macul apa lah ya, tukang bangunan, wong sing nganggur, semua kalangan lah. Angger dekne kuwi wong ngaku Islam ya, bahkan orang kafir pun biasanya wis ngerti ya. Salat 5 waktu kuwi hukumnya wajib, fardhu. Nah, itu ya contohnya maklum minad din bil darurah. Ini redaksi yang mestinya sampean apa ya? Kenal ya. Jangan sampai kemudian asing tentang istilah ini. Maklum minad din bil darurah. Itu bahasa Arabnya. Apa tadi? Maklum minad din bil darurah. Oke, sudah. Kita ulangi 3 kali biar terbiasa ya. Apa itu maklum minad din bil darurah? Yaitu yang semua kalangan itu sudah maklum, sudah mengetahui bahwa itu hukumnya kayak gitu ya. Bahwa itu hukumnya misal wajib. Bahwa itu hukumnya misal sunnah. Bahwa itu misal hukumnya haram. Ya, contohnya apa yang sunnah? Memakai siwak misal. Itu ya, semua kalangan itu ngerti ya. Bahwa misal berjamaah sholat 5 waktu itu dianjurkan dalam agama Islam. Itu ada perintahnya dalam agama Islam.
Itu kabeh semua kalangan ya tahu, baik dia orang awam ataupun orang alim. Nah, terus kemudian yang haram misal contohnya apa? Menipu, berdusta, membunuh orang yang tidak berdosa, ataupun apalagi yang misal haram kuwi. Nah, liwat kuwi bahasa Indonesiane apa ya? Lanang berhubungan suami istri tapi lanang karo lanang ngono kuwi lho. Ya, iku jenenge liwat. Iku haram ya. Ya, hukumnya haram ya. Semua orang tahu. Nah, sudah. Semua orang tahu bahwa itu hukumnya haram ya. Sampun, aja guyonan terus. Terus apalagi misal tadi berdusta meskipun tanggal 1 April yang mereka sebut sebagai April Mop ya. Orang di luaran sana di Arab sama di bule-bule itu mereka menganggap bahwa April Mop itu halal, boleh untuk berdusta, berbohong ya. Orang yang tahu bahwa dusta itu hukumnya haram, nih tak tambahi keterangannya. Orang yang sudah tahu bahwa dusta itu hukumnya haram dalam tanggal berapapun, kok tetap dia nekat ikut-ikutan ngomong atau meyakini, ngomong doang ya, ataupun meyakini doang. Ini fokus ya, supaya nggak salah paham. Ngomong doang artinya apa? Dia tidak meyakini ya. Nek meyakini doang artinya dia tidak ngomong. Paham bedanya? Nah, dengan ngawur dia misal ngomong bahwa halal tanggal 1 April Mop untuk ngapusi. Ngomong tok ngono meskipun dia tidak meyakini omongannya tadi ya. Dia bilang halal untuk ngapusi, padahal dia sudah tahu bahwa yang namanya dusta tanggal berapapun hukumnya haram. Kok dene ngomong kaya ngono iseng doang misalnya. Cari sensasi iseng doang guyonan. Ngomong bahwa halal tanggal 1 April Mop untuk ngapusi, monggo untuk ngapusi misal. Yang seperti itu kafir hukumnya. Nah, dalam bahasa kitabnya tadi jahdu ma'lumin minad dini bil darurati mimma la yakhfa alaihi. Jadi ada 3 istilah di sini ya. Jahdu terjemahnya di sini mengingkari ya. Dia menentang atau melawan ya. Mengingkari itu apa? Menentang atau melawan. Jahdu artinya mengingkari. Contohnya tadi dikatakan di syariat berdusta itu hukumnya haram. Nah, dia katakan halal. Nah, ora apa-apa kata dia. Monggo ora apa-apa kata mereka ya. Maka itu namanya jahdu. Nah, jahdu ya. Jahat dalam bahasa Arab artinya apa? Mengingkari. Terus istilah yang kedua ma'lum minad din bil darurah. Ini coba 1 kali duduk, sekali majelis diinput ke memori pemahaman kalian ya. Yang dimaksud maklum minad din bil darurah artinya segala urusan hukum yang semua orang tahu, baik dia alim ataupun jahil ya. Segala urusan hukum yang orang tahu, segala lapisan masyarakat baik dia jahil, orang awam yang enggak pernah ngaji ataupun yang alim, yang terpelajar seperti kalian santri, kiai, ustadz itu semua lapisan yang sregep ngaji yo ngerti, sing males ngaji yo ngerti. Contohnya apa mau? Maklum minadin bil darurah, salat 5 waktu, hukumnya wajib. Terus apa misal zakat fitrah hukumnya wajib. Poso Ramadan hukumnya wajib, ngono ya. Terus napan traweh hukumnya sunah. Iku kabeh wong ya lapisan masyarakat ngerti kabeh. Khamr minuman keras hukumnya haram. Riba hukumnya haram, zina hukumnya haram. Gue bisa ya mendefinisikan apa tadi maklum minad din bil darurah ya. Sing sunah misal contohnya apa tadi bersiwak, terus jamaah menurut sebagian pendapat ya dan semacamnya itu. Terus istilah yang ketiga apa? La yakhfa alaihi. Ini penting yang terakhir. Jangan guyon. Yang terakhir apa? Dia menjadi kafir jika la yakhfa alaihi. Ini 3-tiganya harus satu kesatuan ya. Tidak bisa potong-potong. Ini 3-tiganya harus satu kesatuan. Dia menjadi kafir jika memang yang diingkarinya
yang ditentang olehnya tadi adalah dia yang layak fa'alehi, yang tidak samar baginya. Artinya dia tahu krungu gitu loh. Dia pernah dengar, pernah mudeng bahwa itu hukumnya wajib, misal ya. Salat subuh misal. Dia tahu krungu bahwa salat subuh kuwi wajib karena salat 5 waktu. Ngono. Tahu krungu, tahu ngerti gitu ya. Kok tetap diingkari, ya itu baru jatuh kepada kekafiran. Nah, kalau dia sama sekali nggak pernah dengar, ono wong sing ora tahu ngerti, ora tahu krungu. Fokus, jangan ngobrol sendiri. Ya. Ono wong sing ora tahu krungu bahwa sing jenenge salat kuwi ana jenenge salat subuh. Ana ning kampungmu wong sing saking bodhone, saking ora tau ngajine, dene kuwi ora ngerti nek ana salat sing jenenge salat subuh di waktu petang, di waktu pagi iku. Ora tau temu to? Ora tau ya. Ana sing pernah ketemu karo wong sing ora ngerti salat subuh, dene asing ora tau krungu. Aja ngguyonan. Ini bukan untuk main-main ya. Neng Indonesia ora tahu ketemu kita ya. Tapi neng Arab kono ono wong ya bocah sing wis usia SMP, SMA ngono kuwi sampai gede, sak keluarga nek jam wayahe subuh ora ono sing tangi babar pisan. Ya, wong tuane ya turu, kakak adik turu kabeh, ora ono sing tangi babar pisan. Tangine jam 7, lha kok jam 8 nembe berangkat sekolah ya. Gak ono sing pernah salat subuh, gak pernah ono sing ngandani salat subuh. Nah, si bocah mau ora tahu ngaji, ora tahu ketemu karo wong sing ngandani, neng omah ya ora tahu dikongkon salat subuh. Bae si bocah tadi sak keluarga salatnya cuma 4 kali doang. Subuhnya ora tahu salat. Sampai si bocah tadi sampai usia SMP, ketika neng SMP kui ketemu karo koncone ngobrol, kok kenapa kamu telat berangkat berangkat sekolah? Maaf Pak Guru, tadi saya harus sholat qadha subuh dulu. Si bocah yang tadi ora tahu sholat subuh iki, ora tahu krungu sing jenenge sholat subuh, dia tanya, "Loh Pak, emangnya ada sholat sing jenenge sholat subuh? Iku sholat sing piye? Berapa rakaat? Sholatnya kapan?" Ngono. Si bocah iki mau ora tahu krungu sama sekali sing jenenge salat, ana sing jenenge salat subuh. Nah, maka andekan dia mengingkari, ya ketika ngobrol kok dia katakan, "Apa itu salat subuh?" kata dia misalnya. "Salatku ya cuma patang waktu to, ya. Zuhur, asar, maghrib, isya. Apa kuwi subuh ki ora ono?" misalnya. Dia mengatakan seperti itu ya. Gara-gara ora tahu krungu, ora tahu ngerti bahwa ada yang namanya salat subuh. Maka yang seperti itu selamat, tidak hukumnya kafir, tidak ya, selamat dari hukum kafir. Gara-gara apa? Kebodohannya. Gara-gara dia ora ngerti, dia selamat dari hukum kafir. Iku contoh, nek orang ngerti terus ora apa-apa kuwi contohnya kaya ngono. Ya, orang ngerti terus ora apa-apa. Ora apa-apa artinya ora kafir ya, bukan ora berdosa, bukan ya. Ora apa-apa artinya tidak dihukumi kafir, tetap muslim dia. Tetap muslim. Nah, tidak semua hukum Islam kemudian ringan enteng seperti itu, tidak ya. Tidak kemudian orang terus gebiah-huyah kabeh diomong, wis ora usah ngaji tauhid, ora usah ngaji akidah, ora usah ngaji baburidah repot-repot. Kan nek apa orang ngerti ora candak hukum. Nah, itu keliru, itu sesat ya. Nek orang ngerti kan ora apa-apa kata mereka. Yo, tersesat jadinya yang seperti itu ya. Memang betul ada beberapa permasalahan, tapi tidak semuanya ya. Angger ke orang ngerti terus tidak dihukumi kafir, tidak. Nah, tadi contohnya apa? Orang yang meskipun tidak tahu hukumnya tetap candak hukumnya menjadi kafir. Apa tadi contohnya? Menyifati Allah, menyifati Rasul tidak sesuai dengan sifat yang semestinya. Itu meskipun nggak tahu, meskipun ora tahu krungu, tetap hukumnya kafir ya.
Maklum minad din bil darurati, saya kira